Sahabat Rasulullah itu Bu ya, mereka itu karena Rasulullah mengajarkan memegang janji itu, mereka betul-betul memenuhi janji itu, walaupun resikonya mati. Contoh Pak, waktu Rasulullah di Bukit Uhud bersama Abu Bakar, Umar, Utsman. Kemudian kata Rasulullah begitu di atas, bergetar Bukit Uhud ini. Kata Rasulullah, Uhud, diamlah. Karena di atasmu ada Nabi, ada Siddiqin, dan 2 orang yang mati syahid. Padahal belum mati lagi nih Pak, tapi sudah dikatakan Rasulullah, Umar, Utsman mati syahid. Ternyata apa Bu? Umar itu meninggal karena memegang janji Pak. Padahal dia udah tahu nih ini bahaya, tapi sudah telanjur Bu. Itu yang membuat batin kita ini susah teguh Pak. Sudah berjanji, akhirnya lupa. Begitu belum dapat, berjanji pokok tenang abang-abang. Terjual tanah ini nanti ada untuk abang. Rupa terjual Bu, bangkit aktingnya Pak. Tak sesuai ekspektasi lah tuh bang. Nah begitu turun waris pula tanah tuh rupanya. Abang sama tahu lah ngurus turun waris yang tanggung banyak ya. Kan inilah gaya ya Pak ya. Nah, itu kita nih Bu, apa ndak hancur kita nih sekarang. Sholat rajin juga Pak, sholat rajin kita nih, cuman kadang pagi pikir macam ini itu pelin-pelan, sudah bilang ini itu ndak pula, karena kita ndak teguh, ndak kuat megang janji itu, ndak kuat, akhirnya Allah hancur-hancurkan pula hati kita Pak, bolak-balik deh jadinya. Kemudian Bu, jangankan berjanji sama orang lagi, berjanji sama musuh aja Rasulullah tetap dipenuhi ya Pak. Uzaifah berhijrah sama ayahnya ke Madinah di saat orang mau perang Badar. Dihadang dia sama orang Quraisy Pak, kau tidak boleh berangkat, kau pasti mau bergabung sama pasukan Muhammad, kau pasti akan memerangi kami di Badar. Boleh kalian berangkat, janji kalian tidak akan memerangi kami. Dia iya kan ya sama Uzaifah nih Pak, biarlah iya aja lah di depannya, nanti lalu kan. Sampai di Madinah diceritakannya ke Rasulullah Pak, aku waktu mau kemari dihadang oleh orang Quraisy ya Rasulullah, disuruhnya lah aku berjanji, mana lah aku mau memenuhi. Apa janji kau? Aku akan berangkat ke Madinah tapi aku berjanji tidak akan bergabung bersamamu di Badar. Kata Rasulullah, pasukan kita memang kurang. Kita cuma 315, lawan kita 1000. Ini kekuatan yang kita ada, sisanya kita minta tolong sama Allah. Dan mengenai janjimu kepada mereka, hendaklah kau penuhi. Jangan kau ikut bergabung bersama kami, tinggallah engkau di Madinah. Sama musuh aja berjanji Pak, dipenuhi. Makanya Bu ya, Allah tuh mengatakan wa'aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhilah janji, karena janji itu akan diminta pertanggungjawabannya. Dalam pepatah Arab Bu, ada mengatakan fabda'in kitafnada. Lebih baik katakan tidak daripada berkata iya nanti menyesal. Jadi itu betul dijaga-jaga, ini betul kita bisa memenuhi ya enggak? Kalau enggak, jangan coba-coba Pak. Nah, ini yang mengurang teguhkan jiwa kita umat Islam pada masa ini, sulit untuk memenuhi janji. Datang ke rumah nanti Pak ya, insya Allah, itu enggak datang tuh Pak. Udah pakai insya Allah, enggak datang lagi Bu. Insya Allah itu hanya boleh dipakai, kita pasti datang, tinggal izin Allah aja lagi boleh atau tidak. Kalau bisa rasa enggak datang, saya enggak bisa janji Pak, belum tahu lagi. Nah, macam-macam lah jawaban kita Pak. Cuma kadang kita hanya ingin hati orang senang, akhirnya kita ucapkanlah janji, padahal kita tidak akan memenuhinya. Sahabat Rasulullah itu Bu ya, mereka itu karena Rasulullah mengajarkan memegang janji itu, mereka betul-betul memenuhi janji itu, walaupun resikonya mati. Contoh Pak, waktu Rasulullah di Bukit Uhud bersama Abu Bakar, Umar, Utsman. Kemudian kata Rasulullah begitu di atas, bergetar Bukit Uhud ini.
Kata Rasulullah, Uhud, diamlah, karena di atasmu ada Nabi, ada Siddiqin, dan 2 orang yang mati syahid. Padahal belum mati lagi nih Pak, tapi sudah dikatakan Rasulullah, Umar, Utsman mati syahid. Ternyata apa Bu? Umar itu meninggal karena memegang janji Pak. Padahal dia udah tahu nih ini bahaya, tapi sudah telanjur Bu. Ceritanya itu, pasukan yang paling sulit ditaklukkan umat Islam adalah Persia, Irak. Jadi waktu berhasil umat Islam menguasai Persia Pak, tertangkaplah pimpinannya, namanya Hurmuzan. Hurmuzan ini pemimpin Persia, dan kalau kita lihat dalam Al-Quran Pak, kan ada sering kita mendengar walantardo angkal Yahudu wan Nasoro, orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang sebelum kamu mengikuti jalannya. Di situ tidak dijelaskan Allah orang Yahudi dan Nasrani seperti apa. Rupanya sebelumnya sudah dijelaskan Allah dalam surah Al-Baqarah 109, yaitu sebagian besar ahli kitab, orang-orang yang faham tentang kitabnya. Jadi tidak pukul rata Pak, tidak semua orang Yahudi dan Nasrani. Sehingga Rasulullah mengatakan, apabila ada orang non-muslim tinggal di perkampungan orang muslim, merasa tidak aman dia, sama kalian dengan berperang denganku. Jadi kalau yang ahluz zimmah dijaga, yang tidak ada perjanjian damai. Nah yang dikhawatirkan itu siapa Pak? Ahlul kitab ini. Mereka itu susah untuk apa Bu? Mereka dengki. Bagaimana supaya dia tidak akan senang selamanya kepada umat Islam. Nah Hurmuzan tertangkap. Hurmuzan ini udah jelas dia adalah ahli kitab. Dia tertangkap. Kemudian apa kata Umar kepadanya Pak? Hurmuzan, silahkan kau bicara apa saja. Kata Hurmuzan ini, bicara orang yang mau dipenggal kepalanya atau dibiarkan hidup? Kata Umar, labas, ngomong apa saja. Berarti bebas. Nah, itu bebas ya Pak ya, janji udah Umar nih, bebas mau ngomong apa aja. Apa kata Hurmuzan nih Bu? Kalian bangsa Arab ini tidak ada artinya di mata kami. Kalian ini budak-budak kami. Tapi semenjak kalian punya Allah, di situ kami agak susah menguasai kalian. Dari narasi bicara dia, terasa Umar, ini ada unsur dendam di dalamnya. Maka Umar berbisik kepada Anas, ini orang bahaya kalau kita biarkan hidup. Biar aku yang memenggal kepalanya, kata Umar. Kata Anas, Khalifah, ketika kita menaklukkan Persia, kita meninggalkan musuh yang banyak di sana. Mereka bukan orang yang mudah putus asa menerima kekalahan. Kalau terdengar dia pimpinannya mati, mereka akan mati-matian juga akan berperang. Kita sedang letih. Akhirnya Umar buruk sangka kepada Anas Pak. Dibayar berapa kau? Kok kau bela-bela betul Hurmuzan nih? Curiga Umar ini ya Pak. Lain cara kau membela dia Anas. Kau tadi sudah mengatakan labas, ngomong apa saja. Berarti kau kan sudah janji untuk menjamin kehidupan dia. Kenapa dia setelah ngomong ingin kau penggal kepalanya? Cobalah datangkan satu orang lagi untuk meyakini bahwa arti labas itu ngomong apa saja, tidak mengapa. Dipanggillah Zubair bin Awam. Begitu Zubair bin Awam dipanggil, kata Zubair, betul Khalifah. Kau mengatakan labas berarti tidak apa-apa, dia mau ngomong apa saja. Cuman Umar tetap tidak enak hati Pak. Ini nampaknya bahaya orang ini dibiarkan hidup. Tapi ya sudahlah, karena sudah kalau memang itu artinya, ya udah. Umar tidak jadi memenggal kepalanya. Rupanya betul feeling Umar bin Khattab Pak. Hurmuzan ini pura-pura masuk Islam, syahadat dia. Wah, senang hati sahabat semua, kan betul Khalifah. Untung tidak jadi dipancung. Masuk Islam dia. Pura-pura dia masuk Islam. Semenjak Hurmuzan masuk Islam, banyaklah orang Persia sering silih berganti datang ke Madinah Pak. Niat mereka itu sebetulnya satu, ingin membunuh Umar. Jadi yang datang itu pura-pura jadi budak semuanya Pak. Padahal mereka adalah tentara-tentara khusus di Persia.
termasuklah salah satu yang datang itu Abu Lu'lu'ah yang membunuh Umar bin Khattab. Pura-pura jadi budak dia di rumah Al-Mughirah bin Syu'bah. Dia pura-pura jadi budak di sana. Setelah itu dia pandai membuat pedang, membuat tombak. Sayang sahabat semua sama dia, Pak. Dia untung ada orang-orang Persia ini. Merasa terbantu, Pak. Cuman Umar tetap tidak bagus feelingnya, Bu, sama orang-orang Persia yang datang. Akhirnya Abdurrahman bin Abu Bakar, anak Abu Bakar Siddiq, nampak selalu hurmuzan dengan Abu Lu'lu'ah ini saling singgah mengunjungi, Pak. Rupanya untuk mencari jalan bagaimana supaya membunuh Umar bin Khattab.